Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zalul Karim dari Prodi Pendidikan Matematika 2020. Saya di sini ingin membuat gitu ya, tutorial GeoGebra dengan materi fungsi gitu ya, fungsi linear dan fungsi kuadrat. Oke, untuk fungsi linearnya yang pertama kita membutuhkan tools move seperti biasa, lalu kita membutuhkan slider dan sisanya kita menginput fungsi yang akan kita tulis gitu ya. Oke, langsung aja kita klik slider, lalu kita klik di mana aja. Kita namain ini dengan M. Interval yang pengen ditulis mungkin 10. Oke, gitu. Lalu selanjutnya kita tambah lagi slidernya dengan nama C gitu. Dari interval min 10 sampai 10. Oke, selanjutnya kita tulis gitu fungsinya. C sama dengan mx ditambah C gitu. Nah, kita enter, lalu fungsi sudah masuk, kita bisa mengatur gitu. Konstantanya ini dari 1 sampai 10 atau M-nya ini dari min 10 sampai dengan 10. Nah, oke, kita lanjut ke uh, yang fungsi kuadrat. Nah, sama aja untuk fungsi kuadrat, kita hanya membutuhkan si slider. Nah, untuk pertama-tama kita klik di mana aja gitu. Kita namain sini A gitu. Dengan minimal interval min 10 sampai dengan 10 gitu kalau saya gitu. Kalian bebas gitu mau nulis dari berapa ke berapa gitu ya. Nah, untuk yang kedua kita nulis B gitu ya. Sama aja kita masukin dan karena fungsi kuadrat kita tambah satu lagi gitu. Nah, kita bisa nulis fungsinya Y sama dengan X ditambah BX ditambah C gitu ya. Kita enter. Nah, di sini kita bisa mengatur. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kalian bisa langsung dicoba di rumah kalian gitu ya. Uh, itu saja. Sekian dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan ke materi 9 untuk membuat teorema Pitagoras gitu ya. Pertama-tama kita membutuhkan line gitu ya, dari A ke titik B. Oh, nggak lurus nih Kak, gimana nih? Nggak apa-apa, nggak lurus. Oke, kita lanjutin. Kita membutuhkan tools perpendicular line. Dari eh, titik A ke titik B. Nah, dari sini kita bisa lanjutin untuk membuat titik C-nya. Kita bisa menuliskan dari titik B ke garis yang tadi kita sudah buat dengan perpendicular line untuk membuat titik C. Nah, kita lanjutkan dari titik C ke titik A. Oh, saya salah. Dari B ke sini. Nah, dari C ke A dan dari A ke B. Nah, ini karena garisnya terlalu panjang gitu ya. Biar kelihatan jelas gitu segitiganya. Kita bisa menghilangkan garis-garis ini. Oke, agak atas biar kelihatan. Nah, terus kita lanjutin dengan menggunakan regular polygon gitu ya. Dari titik A ke titik C.
Oh benar. Dari titik enggak salah. Aduh. Dari titik C ke titik B. Dari titik B ke titik A. Nah, oke. Nah, kan ini udah. Oke, di sini kita juga bisa. Lalu dan yang terakhir di sini bisa juga kita munculkan value. Nah, di sini nilai 34,22 akan sama dengan 27,04 sama dengan 7,18. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk pembuktian teorema Pythagoras. Sekian, terima kasih. Oke guys, kembali lagi bersama saya, Muhammad Zainul Karim. Di sini saya ingin melanjutkan ke materi 10, yaitu relasi titik pusat keliling lingkaran. Nah, di sini saya membuktikan, di sini sih saya kan membutuhkan gitu ya circle with center through point gitu ya. Titiknya saya mau di 2 sampai ke ya saya maunya ke 6 gitu ya. Nah, di sini saya membutuhkan 2 titik lagi. Bebas saya di mana saja. Saya pengennya di sini dan di sini. Oke. Selanjutnya kita membuat segmen gitu. Dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik A, dari titik A ke titik D, titik D ke titik B. Nah, kita pengen tahu nih, apakah titik besar titik pusat lingkaran ini akan besar ini 2 kali besar sudut keliling tersebut gitu ya. Kita membutuhkan kita ingin mengetahui pertama-tama dari sini ke sini. Besarnya 97,92. Habis itu kita lanjutin dari titik C ke titik B ke titik D. Ternyata besarnya 48,96 gitu. Nah, di sini mau kita gini-giniin. Tuh kan. Tuh. 6 akan 2 kali besar sudut titik pusatnya ini besar ini 2 kali besar sudut sudut keliling gitu ya. Nah, ini sudah terbukti. Oke. Sekian dari saya. Akan lanjut ke materi 11. Let's go. Oke, kembali lagi bersama saya. Saya ingin melanjutkan ke materi 11, yaitu mentranslasikan sebuah titik, garis, dan bangun datar gitu ya. Oke, di sini saya ingin membuat titik A dulu. Di sini titik A, saya membuat garis itu segmen dari B ke sini nih C. Nah, terus kita buat poligonnya gitu ya. Nah, 4 coba boleh deh. Nah, sudah kelihatan. Nah, terus di sini kita membutuhkan vektor dari sini sampai sini. Nah, di sini poin pentingnya gitu ya. Jadi kita bisa menentukan gitu ya dari ini titik A gitu ya ke. Nah, di sini akan terbentuk sebuah titik gitu ya. Nah, terus di sini juga bisa dari garis BC dan kita klik ke sini dan akan membentuk seperti ini gitu ya. Dan yang terakhir, nah di sini juga akan. Nah,
mungkin itu aja ya, teori translasi untuk sebuah titik, garis, maupun bangun datar. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke materi 12. Oke guys, kembali lagi bersama saya, Muhammad Zul Karim. Di sini saya akan melanjutkan ke materi 12, yaitu merefleksikan terhadap sumbu X dan Y, dari titik, garis, ataupun bangun datar gitu ya. Oke guys, yang pertama-tama kita buat dulu titik, buat titik, buat garis, terus buat siapa yang bikin kubus ya lah. Oke, siap. Nah, di sini kita menggunakan reflect about line. Saya di sini saya pengen gitu ya, merefleksikan kan tadi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau misalnya dari A terhadap sumbu X, dia akan muncul refleksi dari titik A gitu ya. Nah, ini juga nih garis terhadap sumbu X. Ah, dapat juga. Nah, saya pengen dari ini bangun datar terhadap sumbu X. Nah, nanti akan muncul si refleksi tersebut gitu ya. Nah, sama seperti itu juga kita bisa merefleksikan terhadap sumbu Y gitu. Nah, eh, apa lagi? Nah, itu dia. Sekian tutorial dari saya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan ke materi 13, yaitu eh merotasikan gitu, sebuah bangunan datar gitu. Nah, di sini pertama-tama saya membutuhkan bangun datarnya. Oke, terus kita bisa buat gitu ya, membuat segmen dari A. Tidak. Kita membuat titik pusat dulu di 0,0 gitu ya. Lalu kita membuat segmen dari A ke titik E. Nah, habis itu kita nanti kan akan menggunakan tools rotate around point. Nah, kita pengen ngatur-ngatur juga menggunakan slider. Ini langsung saya namain aja alpha gitu. Lalu saya ingin melanjutkan aja menggunakan tools rotate around point terhadap titik pusat. Jadi kita namanya dengan alpha. Lalu ini sudah mulai bisa gitu ya, sudah bisa digunakan sebenarnya. Cuman untuk lebih jelasnya gitu, kita bisa menggunakan, kita bisa memperjelas gitu, supaya tahu nih besar sudutnya ini berapa gitu, ya guys. Nah, ini kan sama ya guys. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikut. Halo guys, kembali lagi bersama saya untuk melanjutkan materi ke-14, itu dilatasi. Tentunya untuk membuktikan dilatasi, kita harus membuat bangun datar dulu. Nah, terus kita membuat gitu titik acuan gitu ya. Saya pengennya di interval 0,0 gitu. Nah, terus langsung aja kita buat dilatasi dari
bangun data tersebut terhadap titik. Oh, kita harus membuat slider dulu. N. Di sini jangan banyak-banyak ya, guys. 12 ini cukup. Nah, baru kita bisa dilatasi terhadap ini faktor N. Nah, guys. Langsung terlihat dilatasinya, guys ya. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Halo guys, kita lanjutin ke materi 15, yaitu membuktikan luas trapesium itu sama dengan luas persegi panjang. Yang pertama-tama kita butuhin adalah trapesiumnya, guys. Oke, selanjutnya kita membuat seperti ini. Begitu D, F ke C, E, lalu kembali ke titik F. Oh, maaf guys, di sini harusnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita membuat slider untuk nanti kita bisa luas gitu mengganti derajat yang ingin diinginkan gitu. Maksimal yang dibutuhkan hanya 90 derajat. Kita membuat beta. Nah, selanjutnya kita menggunakan tools outside round point dengan titik putara gitu di titik B atau titik D tadi. Dan yang kita declare tadi dengan alpha, lalu dengan beta. Oke, kita putar. Nah, ternyata sama, guys. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke materi ke-16, yaitu ingin membuat gitu ya. Fungsi dari Y sama dengan A plus B sin C dalam kurung X plus alpha gitu. Nah, pertama-tama kita membuat slider gitu ya. Untuk derajatnya A, B, dan C. Selanjutnya kita masukkan bahwa si fungsi tersebut Y sama dengan A plus B, B sin C, B sin C dalam kurung X plus alpha, guys. Alpha di mana? Oh, di sini ternyata. Nah, langsung kita klik enter aja. Nah, terus selanjutnya nah di sini kita bisa ya klik gitu naik mungkin. Kita membuat titik gitu ya selanjutnya. Jangan lupa kita membuat poin lain gitu ya. E dan DE.
langsung aja gitu ya. Bisa tulis sama dengan 0, F2. Oh, ini belum kita. Please check your input. Oke, ya. Nah, buat gitu ya. Terus juga kita buat, oh ini C-nya. C sama dengan 0, F,1. Nah, tidak muncul gitu ya. Kita bikin segmen dari sini, sini, dan ke sini, ke sini. Ini sama juga kayak gitu. Nah, nah, ini langsung bisa kelihatan gitu ya guys. Nah, mungkin itu saja tutorial dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang terakhir kita lanjut ke materi terakhir, yaitu mencoba membuat integral dan logaritma di GeoGebra. Nah, fungsi di sini saya sudah masukkannya gitu ya. Keluar pangkat X. Nah, kita nyari integral. Nah, di sini rumusnya udah ada guys. Tinggal diklik aja dari 0 sampai 4 dan batas terakhirnya itu 4. Nah, di sini udah gitu gitu ya. Nilai integralnya 21,64. Nah, selanjutnya membuat logaritma gitu ya. Dengan membuat slider dulu. Semuanya 120 gitu ya. Nah, karena logaritma di sini juga udah ada rumusnya. F0 4 N. Karena titik kita namain dengan N. Nah, kalau semakin banyak gitu, semakin padat gitu ya.
Nah, di sini jadi jika naik satu gitu ya, akan membuat persegi panjang yang lain gitu. Nah, mungkin tutorial untuk mencoba membuat tangga dan lawasam dari GeoGebra gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan dari materi 7 sampai dengan 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian bisa mencari gitu ya, mencari cara-cara lain ataupun yang lebih efisien. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.